مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lebih semangat lagi biar salamnya biar kita dapat tiga keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama keberkahan, yang kedua keselamatan dunia akhirat, yang ketiga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mendapatkan tiga tersebut, ucapkan salam yang keras, yang semangat. Selamat fiddin wal akhirah, selamat dunia akhirat dari kalimat assalamualaikum. Yang kedua warahmatullah, rahmatnya Allah turunkan kepada kita. Yang ketiga bil barokah, keberkahan Allah berikan kepada kita semua bagi orang-orang yang menjalankan sunnah baginda Rasulullah SAW dengan menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syahrul rabiul awwal wa syahrul fi rahmatillah wa syahrul fi syafaati rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillah Muhammad. Jawab yang keras, Rasulullah Muhammad, Rasulullah Muhammad. Al-Fatihah lima ugli wal khatimah lima syarah, nasyiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri midadil azim. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqal qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam bi asyara. Sallallahu alaihi azim. Wa qala rasuluna bil habibul karim wa hamdaka minasyairin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang saya sangat hormati sahibul majelis, yakni Bapak Ketua RT, Bapak Bibi, juga Ketua Lingkungan RW ke-1 Ibu Haja Herlina. Madana Allah bikul hayat, kita doakan semoga beliau panjang umur, amin. Diberikan selalu kesehatan wa afiat, diberikan rezeki dan barokahnya, dimudahkan segala urusan-urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Dan saya sangat hormati kita bersama Bapak Ustaz Muhti dan juga Ustaz Agung. Madana Allah bikul hayat, kita doakan beliau agar dapat istiqomah. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dilimpahkan rezeki dan barakahnya, ditambahkan ilmunya agar selalu dapat bersama-sama dengan kita istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus majelis al-ikhlas ini, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmatnya, Allah limpahkan keberkahannya agar wilayah 01 RW 01 lingkungan Kemayoran ini Allah jauhkan dari segala macam musibah, amin ya rabbal alamin. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus cinta kepada baginda Rasul? Karena baginda Rasulullah SAW cinta kepada kita. Namanya cinta, jangan cinta palsu. Zaman sekarang ada anak muda kalau lagi belakang gurih-gurihnya, kebanyakan cintanya cinta palsu. Ada juga yang namanya cinta monyet, ada yang namanya cinta cicurut, anak-anak sekarang macam-macam. Cinta monyet, gimana itu lacak-lacakan, ada cinta bodong, cinta palsu, jangan. Tapi kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW, tulus kita cinta kepada Nabi, karena Nabi juga cinta kepada kita.
cinta sama Nabi nggak pernah sholawatan. Gue cinta sama Nabi akhlaknya bejat. Gue cinta sama Nabi main tiktokan. Ya PA. Ya orang PA. Gue cinta sama Nabi akhlaknya bejat di tempat umum. Ya joget ampun bang jago, ampun bang jago, ampun bang jago PA. Ngomong cinta sama Nabi tapi akhlaknya nggak bagus, akhlaknya nggak niruin Nabi, perkataannya nggak ngikutin Nabi, ya itu namanya cinta palsu. Kalau cinta sama Nabi, ikutin apa yang diperintahkan sama Nabi. Kita disuruh ngaji sama Nabi, ngaji datang. Kita disuruh taklim, disuruh datang ke majelis taklim, datang yang rajin. Jangan sampai nggak datang, males-malesan. Ya, bagaimana Nabi mau cinta sama kita kalau kita ke majelis taklim aja males, baca sholawat males. Jangan. Ya, orang kalau nggak pernah baca sholawat sama Nabi nggak dilihat nanti dia mau kiamat. Emang enak dicuekin? Ya, coba aja kalau dicuekin sama orang tua, mak minta duit, tarik, pak minta duit, nggak ada, enak nggak? Nggak enak. Ya. Juga yang remaja udah punya calon, ya belakang-belakang guri-guri nyoy, dicuekin ya, kayak bebur amat sampai ledek lah, enak, ya. Nggak enak yang namanya dicuekin. Apalagi dicuekin sama Nabi. Nabi dia umur kiamat pada masa semua orang sibuk sama urusan masing-masing. Ya, supaya kita nggak dicuekin sama Nabi, bagaimana caranya cinta kepada Nabi, ikuti apa yang diperintahkan. Salah satunya tolakul ilm. Ya, seminggu cuma semalam. Ya, seminggu sekali. Coba kalau mindo berapa kali sehari? Tahu mindo? Bahasa Tambun itu mindo. Mindo namanya makan. Ya. Kalau ente mindo sehari 3 kali, masa aja cuma sekali seminggu kagak bisa. Kelewatan sambar geledek kalau kata orang Tambun bilang. Ya, mindo bisa makan sehari 3 kali. Nah, ngaji seminggu sekali aja kagak bisa. Kelewatan rumah ya. Jangan. Kita datang ke majelis taklim, insya Allah ada berkahnya, insya Allah ada kemudahan-kemudahan di dalamnya. Kita menghadapi problema segala macam kehidupan, insya Allah Allah kasih jalan keluar, Allah kasih jalan ketenangan buat hidup kita. Kalau sering datang ke majelis ini akhlaknya dipakai ya, di masyarakat akhlaknya dipakai. Kalian udah bisa berselawat, kalian udah bisa hadroh, akhlaknya dipakai. Jangan di jalanan joget-joget aku ya, jangan, akhlaknya dijaga. Ya kalau ada temennya yang joget macam-macam di jalanan, bilangin bang, jangan. Ya tidak bagus itu akhlaknya. Ya makanya tiktokan berusaha. Jangan lihat tiktokan yang macam-macam, lihat aja tiktokan yang sholawatan, ya, yang zikiran. Itu kan ada. Nggak semuanya tiktok jelek, ada juga yang bagusnya. Yang bagusnya itu baca sholawat. Allahumma sholli, ada cakep, enak dengernya, kentem. Nah ini ada terbaik. Ya tiktokan ampun bang jago, kayak main kongkong, pakai sempak doang, pakai kancut doang, keluar pakai bang jago, ampun bang jago, ya pakai kakek kongkong, debutan anak kuburan, main tiktokan, pakai ampun bang jago, kayak kongkong. Jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib menuntut ilmu. Makanya surat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwahyukan oleh kepada Nabi, surat Al-Alaq. Yang pertama bunyinya apa? Iqra, bacalah. Kita diwajibkan untuk membaca, untuk wajib menuntut ilmu. Kalau orang nggak punya ilmu, hidupnya rusak, hidupnya gelap,
punya ilmu, punya akhlak. Kalau cuma punya ilmu doang, iblis juga punya ilmu lebih hebat. Ya, iblis hebat daripada kita. Nah, iblis mah hidupnya duluan, beriman kepada Allah aja duluan, lebih hebat daripada kita ilmunya. Tapi iblis nggak punya akhlak. Sujud sama Nabi Adam kagak mau, padahal perintah Allah. Makanya iblis mohon dosa sama Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ya, kata Allah. Allah mau ampunin dosa-dosanya. Ya, sujud sama Nabi. Aduh, nggak mau ya Allah. Ya, kenapa lo nggak mau? Gue lebih hebat. Gue diciptain dari api. Nabi Adam cuma dari tanah. Lebih hebat, lebih bagus tuh. Iblis padahal beriman kepada Allah awalnya, ilmunya hebat, agamanya hebat, tapi karena dia tak taat sama Allah, karena sifat kesombongannya, nggak punya akhlak. Besoknya ngadep lagi iblis. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ya, ampuni ya Allah dosa-dosaku ya Allah. Pengen diampunin, sujud namanya ada enggak deh, Nabi Adam nggak mau, ya Allah nggak mau. Ya, gua lebih cakep, lebih hebat dari api. Iblis terus-terusan bermohon sama Allah, nggak cuma sekali. Ya, besoknya minta lagi, ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Mau ampunin dosa-dosanya, sujud sama Nabi Adam, enggak deh ya Allah, enggak. Iblis sifatnya sombong. Makanya orang kalau sombong bahaya. Ya. Orang pintar bagus, tapi jangan merasa lebih pintar. Orang baik hebat, tapi jangan merasa lebih baik. Ini yang bahaya. Ya. Orang rajin ngaji cakep, tapi jangan merasa dirinya paling bagus. Gue lebih rajin, gue paling rajin. Ya. Semua amalan cakep bila dikerjakan dengan ikhlas karena Allah. Ya. Banyak sekarang orang merasa dirinya hebat, merasa dirinya pinter, ya. Bisa ceramah, kagak mau datang ke majelis taklim, salah itu. Bisa khotib, kagak mau lagi datang ke pengajian, salah. Aneh aja yang begini masih datang ke pengajian, Habib, datang ke pengajian Habib Ahmad Al-Kaf di Klender, masih datang, masih mau ngaji. Karena untuk menghilangkan kesombongan yang ada pada diri kita. Kalau kita tak ngaji, kita tak belajar, merasa pinter. Betul nggak? Betul, merasa pinter. Baru pinter ini ngaji, kecil. Baca kitab bisa pun. Ya itulah, karena dia nggak pernah mau datang ke majelis taklim, nggak pernah mau mengaji, nggak pernah mau mendatangi guru. Akhirnya setan masuk, iblis masuk ke diri kita. Goda deh, masuk kafe. Udah ngapain ke majelis taklim? Lo paling hebat kan abronya. Ya, buka bisa, timpling bisa, gedang-gede bisa. Ngapain datang? Udah hebat. Gak usah lagi datang ke majelis taklim. Nah, iblis masuk. Makanya iblis pintar. Ya, kalau menggoda orang tuh nggak bisa dari luar dari dalam. Ya, ente rajin ngajinya sekolah. Datang ya, umpama Ustaz Muti datang, ngaji digoda Ustaz Muti. Ya, udah masa ngaji, ngapain? Pinter. Nah, keluarin bini dan ya, iblis godain, jangan, ya, godaannya berat. Orang kalau ke majelis taklim, Ustaz tadi hujan gerimis, aduh mana hujan lagi, tadi hampir ada kepleset, tapi Allah kasih perlindungan, nggak ada musibah, jalan terus, tabrak, walaupun lewat sawah, lewat kali, lewat kuburan, ya, berangkat, istiqomah. Ya, insya Allah kalau kita istiqomah, ikhlas, nanti kita punya kesulitan, Allah bantu. Kalau kita mengutamakan Allah, Allah akan utamakan urusan duniawi kita. Kalau kita mau nomor satukan Allah,
wali kita, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, para sunan, para wali Allah. Ya, mereka diam doang, ya, nggak kerja, nggak tetapi utamain karena dia hidupnya mengutamakan Allah ketimbang urusan duniawinya. Ya. Kalau kita nggak bisa kayak begitu, harus usaha, harus dagang, harus kerja, harus punya ilmu menyalurkan kepada orang lain, berkahnya ada. Kita punya ilmu nggak mau menyebarin ilmu kita, salah, Allah nggak kasih rezeki. Ya. Kalau kita punya ilmu, kita sebarkan kepada siapapun. Ya, karena kata Nabi, sebarkanlah walaupun satu huruf, walaupun satu alif. Ya, apa yang kita bisa sebarin, insya Allah tetap bertahan ada. Ya, untuk ya Ustaz, maaf nih Ustaz, ada rezeki lebih. Ya, kasih ada. Ya, tapi jangan gerendengan, bilang kagak dapat berkat, kagak dapat besek, gerendeng, jangan. Kadang ada yang begitu Ustaz, kami Ustaz besek. Kalau di Tambun disebutnya Ustaz besek. Iya, kiranya tahlilan yang undangnya orang berduit, orang kaya datang ke tol. Belum bisa udah duduk nyangkut, tasbihnya panjang sudah duduk. Tuh datangnya semangat. Giliran yang undang tahlilan orang susah. Ya, udah datangnya lama, jam 8, tasbihnya tasbih kontak yang ibu kecil. Datang lama. Ngek jalannya, aki-aki, ya, baca tahlil orang meriam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, udah 3 jamaah pada merem semua, satu kali dekotong, ya, beta. Tapi giliran orang kaya semua blok, giliran orang susah, orang miskin yang undang, tahlilannya lemas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Allah, tong, ya, itu jangan kita kinain karena Allah Subhanahu. Niatkan di dalam hati kita, niatkan di dalam diri kita, sesuatu hal apapun harus karena Allah. Kalau nggak karena Allah repot urusannya, ribet. Ada namanya si Amir, ya, Amir sama si Ali. Amir punya rezeki, datang ke rumah gurunya. Gue dapat rezeki, singkong habis panen, gue datang ke rumah guru. Takarun datang tuh, Assalamualaikum, tok Pak Kiai, siapa? Amir nih, Pak Kiai, masuk Mir, masuk. Dia bawa singkong tuh. Kenapa Mir? Ini Pak Kiai, saya habis panen singkong nih, dikasih Pak Kiai. Harus mana singkong nih Pak Kiai, terima ya. Waduh, alhamdulillah. Ini guru nanya sama istrinya, ya, bu, si Amir seorang amat itu habis panen singkong, bawa kemari singkong banyak banget. Apa ya kita kasih dulu ya? Kasihan deh kalau pulang melenggang aja. Ya kasih apa Pak? Kita nggak punya apa-apa. Nah kita kan kambing ada 2 tuh. Dia kasih kambing aja deh tuh. Si Amir. Ya ada si Amir kasih kambing sama Kiai ini. Mir, lo bawa tuh kambing lo, bawa pulang. Kambing buat saya nih Pak Kiai. Iya. Kata si Amir, alhamdulillah ya Allah, gue dikasih kambing Pak Kiai. Ya, dia pulang ke si Amir. Ketemu temennya sama si Ali, ditanya, Mir, lo dari mana? Ini Amir habis dari Pak Kiai. Kebetulan habis panen singkong, ada bawa itu singkong ke Pak Kiai. Pak Kiai kasih kambing sama aneh. Ya alhamdulillah. Ya, udah pulang. Si Ali mikir. Ya, mikir dia. Si Amir bawa singkong ke rumah Pak Kiai. Pulangnya dikasih kambing. Gue besok bawa durian. Tentu si Ali durian. Niatnya udah beda. Kalau si Amir niatnya karena Allah, takarrub kepada guru, ya, taat kepada guru, ingat kepada guru, dapat rezeki ngasih guru, ikhlas. Ya. Kalau si Ali niatnya udah beda,
otak gue bisnis. Wah, si Amir nggak bawa singkong dikasih kambing, gue bawa durian kasih sapi kali ya. Bawa durian tuh masih Ali. Assalamualaikum Pak Kiai. Dia siapa yang keluar? Ali pakai masuk gitu. Pak Kiai dia bawa durian deh, cakep banget deh. Montong pakai montong, gede-gede, manis kok enak betul Pak Kiai dah. Ya, udah taruh sana dah duriannya. Ngomong lagi Pak Kiai, ya kan? Bu, terus si Ali soleh juga ya. Dia ingat orang kita bawa durian, ya. Hampir pantas kita kasih masa dia rendang kangkung pulang gak bawa apa-apa. Akhirnya apa kata dirinya, terus ngasih apa lagi Pak? Orang kita udah gak punya apa-apa. Nah, tadi kan si Amir bawa singkong, kasih dia tuh singkong tuh. Akhirnya si Ali dikasih singkong. Bawa tuh singkong. Mer, sini Mer. Iya pakai apa? Lo ambil lo singkong lo, lo pulang dah singkong. Akhirnya dia pulangnya bawa singkong. Niatnya udah beda. Yang pertama niatnya karena Allah. Si Amir bawa singkong dikasih kambing, ya dapat kambing. Giliran yang kedua niatnya udah bukan karena Allah, karena dunia. Ya bawa induran gede-gede. Akhirnya dikasih kiai singkong PA. Ya. Si Ali PA niatnya udah beda. Makanya kalau urusannya dunia, kalau bukan urusan karena Allah, nggak akan enak jalannya. Ya, makanya urusan duniawi itu kenain karena Allah. Udah nggak usah mikir macem-macem. Ya, berangkat ngaji berangkat. Datang ke majelis taklim datang. Niatin karena Allah. Ya, karena niat karena Allah ini terkadang remang-remang. Ada yang remang-remangin siapa? Iblis. Bukan ngaji pakai ongkos, ngaji pakai bensin. Kalau ada bensin orang males apa ini. Ya. Ini bukan karena Allah yang begini. Karena Allah kalau aku usah mikir macam-macam. Bismillah berangkat. Ya. Bismillah berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asrahin kita semua sama Allah. Ya, insya Allah urusan besok, urusan kita, urusan lalu nanti Allah yang urusin. Makanya segala sesuatunya kita utamakan Allah. Mau ngapain aja karena Allah. Sekolah Bismillah berangkat karena Allah. Ya, ngaji Bismillah berangkat karena Allah. Disuruh main hadroh, diundang kawinan karena Allah. Ya, jangan ada bahasa begini nih. Ada zaman sekarang nih. Kadang Ustaz PA juga. Ada Ustaz PA. Ya, sambar ledek ada. Ya, Ustaz cuma karena Allah boy. Karena Allah kok mah. Udah pasti karena Allah. Tapi kira nggak dapat amplop gerendam. Lama capek ada amplop bang PA. Orang PA gitu. Ya, waliullah ngajarin kita ikhlas, nggak ada duit-duitan, nggak ada materi-materian. Ya, makanya kita ngajinya Bismillah karena Allah. Jadi apa yang kita dapatkan pun enak, bagus. Kalau ngajinya nggak karena Allah, ntar dapetnya juga bukan karena Allah nanti, bukan Allah yang ngasih. Ya, jadi dunia urusan, jadi kita harus bisa bedakan urusan dunia mana, urusan akhirat mana, kita harus bisa membedakan. Kalau udah urusan akhirat, hilangin semua urusan dunia. Ya, mau ngaji, ulangin tuh urusan dunia tuh. Ya, jangan mikirin lagi dunia. Bismillah karena Allah. Ya, karena apa? Kita mati gak ada yang tahu kapan. Kondisi mati kita pun gak ada yang tahu bagaimana matinya kita. Banyak orang ketabrak kereta, mati ketabrak mobil. Ada lagi orang ketabrak apa namanya truk, lindas kontainer, macam-macam kita nggak tahu matinya. Ada orang ketiban pulpen mati, pulpennya satu kontainer mati, pulpennya satu truk, satu biji mati, satu truk mati, PA.
hancur ya. Makanya jadi semua niatin kita karena Allah, makanya berbanyak zikir, berbanyak selawat, datang ke majelis taklim untuk apa? Menghilangkan kesombongan yang ada pada diri kita, bersifat tawadu, rendah diri kepada siapapun. Jangan mentang-mentang gue udah pinter main hadro nih, songong. Jangan. Sama orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tinggi ilmunya belagu, jangan. Ya, sifat tawadu tanamkan di diri kita, rendah diri. Walaupun kita udah bisa, udah ngerti, tetap rendah diri kita di hadapan orang. Kayak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orangnya rendah diri kepada siapapun, menghormati orang. Jangan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita tekankan bahwa segala sesuatu hal apapun urusan duniawi kenaan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lagi ke urusan duniawi, karena duniawi ini mah cuma sementara. Duniawi cuma kontrakan, duniawi sekejap juga akan kita tinggalkan. Kalau sakaratul maut udah datang, kita akan dipanggil oleh Allah. Urusan dunia semua udah hilang, gak ada. Ya. Urusan istri, anak, ayah, ibu semua kita tinggal. Ya, kita menghadap Allah sendiri, masuk lubang kubur, ya, masuk sendirian, diajarin, dikomatin, diurut, ya. Diurut pakai tanah. Ya. Setelah itu didoakan, ditinggal, kita sendirian. Ya. Kecuali orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Orang kalau yang berzikir selalu membaca kalimat la ilaha illallah haqqul mubin, atau dilengkapi la ilaha illallah hul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin, dia mempunyai 3 keutamaan. Apa yang pertama? Yang pertama, orang tersebut dijauhin itu dari yang namanya kemiskinan. Ya. Allah akan jauhkan orang tersebut dari yang namanya miskin banyak jenisnya, ada miskin harta, miskin hati, miskin akhlak, miskin semuanya miskin, pokoknya jenis miskin lah. Allah jauhin. Yang kedua apa? Yang kedua akan mendapat teman di alam kuburnya. Oh, ketika kita masuk lubang kubur sendirian, ditinggal, itu ada yang nemenin tuh. Ketika kita membaca kalimat la ilaha illallah haqqul mubin, ada yang nemenin kita, ngajak ngobrol di alam kubur. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga, rahmat Allah turunin kepada kita, ampunan dosa Allah turunin kepada kita. Kita pernah berbuat salah, berbuat hilang, namanya manusia, banyak dosa, diampunin karena membaca kalimat la ilaha illallah haqqul mubin. Jangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berbanyak zikir, berbanyak selawat, bertingkah laku, perilaku yang baik, selalu bermanfaat untuk orang lain. Jangan bikin orang lain membuat orang lain itu emosi, marah, jangan. Ya, kita selalu berakhlakul karimah yang baik. Maka itulah pentingnya ngaji. Orang kalau nggak ngaji, nggak ada nasihat yang masuk. Ya, nasihat itu pahit, tetapi kalau diterima dengan hati yang ikhlas, maka nasihat itu akan menjadi buah yang sangat manis untuk dirinya. Tapi sebaliknya, pujian itu manis. Ya. Siapa orang yang nggak mau dipuji? Semua orang pasti mau dipuji. Tapi bila pujian tersebut diterima dengan kesombongan, maka itu akan menghancurkan kalian. Makanya itu jadi niatkan di dalam diri kita segala sesuatu karena Allah. Jangan Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita mulai cara zikir kita dan didahulukan kepada Suratul Yasin. Karena Yasin ini adalah jantungnya Al-Quran. Jadi kalau ditanya apa sih jantungnya Al-Quran, ya ini surat ya. Yang coba manusia nggak ada jantungnya mati nggak? Mati. Manusia nggak ada jantungnya mati. Ya, namanya mumi jalan sendiri ya, petak dong. Ya, jangan berangkat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ya.
Zaman